Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Imamat 25 ayat yang ke-35 sampai 43. Imamat 25 ayat 35 sampai 43. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu, sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku, yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual, secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Imamat 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Judul renungan kita hari ini adalah Mengasihi Seperti Tuhan Kita, ditulis oleh Hilda Trilestari. Sahabat suara kasih, orang asing pada zaman orang Israel adalah orang-orang yang harus dikasihi, karena dahulu orang Israel pun adalah seorang asing di Mesir, seperti firman Tuhan pada Imamat 19 ayat 34. Orang asing yang tinggal padamu, harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu, ketika orang Israel kedatangan tamu orang asing, mereka akan menyambutnya dan memperlakukan mereka seperti memperlakukan diri sendiri. Masih ingat kisah saat ada 3 orang yang datang kepada Abraham, dan hendak menuju kota Sodom?
Bagaimana Abraham menyuruh mereka singgah beristirahat, lalu menjamu mereka dengan roti dan lembu terbaik. Hal yang sama juga terjadi ketika Lot melihat dua orang asing menuju kotanya. Ia menyuruh mereka singgah dan menginap ke rumahnya, karena hari sudah hampir malam. Lot memperlakukan mereka dengan spesial. Bahkan ketika orang-orang durjana di kota itu akan berlaku buruk terhadap tamunya, Lot tidak segan-segan menawarkan anak perempuannya. Itu adalah beberapa bukti bagaimana orang asing diperlakukan istimewa, bahkan harus dilindungi. Dalam Imamat 19 ayat 34 berkata, bahwa kita harus membantu saudara kita yang benar-benar kesusahan, bukan hanya sekedar membantu, tapi menganggap saudara kita itu bukan sebagai orang asing atau pendatang. Dengan kata lain, Tuhan mau sampaikan agar kita tidak mengingat-ingat lagi keburukan apapun yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara kita, yang membuat kita menahan-nahan diri untuk menolong mereka. Sahabat Suara Kasih, Tuhan juga mau sampaikan bahwa kita harus mengasihi saudara kita seperti diri kita sendiri, memberi yang terbaik untuk mereka, bahkan melindungi hidup mereka sebagaimana kita melindungi diri kita sendiri. Marilah kita renungkan, jadi sahabat, hendaknya kita senantiasa berbuat kasih kepada saudara-saudara kita, tanpa memandang apapun yang pernah diperbuatnya di masa lalu. Hendaknya kasih kita itu tulus dan tanpa pamrih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah,
sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.